Oke, halo semua. Ini adalah sambungan dari video pembelajaran gerak melingkar beraturan yang terakhir. Nah, terakhir kita ada membahas tentang rumus periode dan frekuensi. Ini ya. Oke. Dan juga kita telah mempelajari bahwa kecepatan linear itu adalah kecepatan sudut dikali jari-jari di sini ya. Dimana kecepatan sudut itu bisa 2VF, bisa juga 2V per T besar periode ya. Oke, maka lanjutannya adalah ada yang namanya percepatan sentripetal. Nah, atau dilambangkan dengan AS. A itu kan acceleration, percepatan kan, lambang dari percepatan seperti biasa. Nah, S di sini artinya sentripetal. Percepatan yang terjadi akibat arah kecepatan linear selalu berubah dengan arah selalu menuju pusat lingkaran. Maksudnya gini, lihat di sini. Oke, jika ada benda berputar seperti ini, bayangkan misalnya di posisi ini, dia akan menghadap. Misalnya kita bayangkan orang ya, mukanya kan menghadap ke arah sini kan. Dia jalan ke sini udah beda. Kalau dia jalan ke titik ini ya, di titik ini ya. Nah, dia hadapnya pasti udah begini mukanya, benar kan? Karena dia selalu belok gitu kan. Nah, ini namanya selalu berubah arah kecepatan linearnya. Dengan arah selalu menuju pusat lingkaran. Maksudnya gimana? Ini pusat kan, dia selalu menjaga agar jaraknya itu tetap dari pusat lingkaran. Jadi kalau tidak dijaga nanti dia bisa jadi offside, bisa jadi lari dari jalurnya kan, ngerti kan? Kita mau jaga begini terus. Selalu menuju pusat lingkaran maksudnya. Jadi arah larinya itu selalu ke dalam. Ya, mereka kan lari keliling begini ya. Harus menjaga. Kalau tidak dijaga nanti bisa larinya keluar pula gini kan. Jadi percepatan yang terjadi itu namanya percepatan sentripetal. Karena percepatan yang biasa kita pelajari itu kalau percepatan untuk gerak lurus kan. Nah, percepatan untuk gerak melingkar namanya percepatan sentripetal. Rumusnya adalah omega kuadrat kali R. Sesimpel itu. Nah, atau karena omega, saya di sini aja, V kuadrat per R ya. Nah, tapi karena V itulah omega kali R, berarti V kuadrat bisa diganti jadi omega kuadrat, omega R di kuadrat. Berarti omega kuadrat R kuadrat. Berarti ya, sekali lagi. V itu adalah omega R. Maka bila V ini kita ganti menjadi omega kuadrat, menjadi omega R, maka dia dikuadrat jadi omega kuadrat R kuadrat. Nah, tapi kan ada bagi R, jadi R-nya tinggal pangkat 1. Itulah jadinya omega kuadrat R. Ini terserah mau pakai yang ini atau yang ini, tergantung soal ya. Kalau soal diketahui kecepatan linearnya sama jari-jari langsung pakai ini saja. Kalau dikasih tahunya bukan kecepatan linear tapi kecepatan sudut, langsung pakai ini saja. Oke, kita lihat contoh soal. Dalam sebuah pesawat sentrifugal hematokrit, sedikit sampel darah diletakkan dalam tabung-tabung kapiler berisi heparin. Suatu zat anti menggumpal. Tabung-tabung diputar pada, nah yang penting sebenarnya ini ya. Jadi benda ini, tabung ini dia berputar. Oke, berarti membentuk GMB, gerak melingkar beraturan, dan kecepatan 11.500 rpm. Berarti ini kecepatan sudut ya. Karena kalau linear kan pas satuannya pasti meter per second atau sentimeter per second. Kalau satunya radian per second atau rpm atau putaran per menit, itu pasti kecepatan sudut. Berarti ini omeganya. Nah, di sini tuliskan omega. Nah, dengan dasar tabung berada 9,07 cm dari sumbu putaran. Dasar tabung itu ini. Sumbunya ini, berarti dia adalah jari-jari 9,07. Oke. Tentukan laju linear. Nah, laju linear kita tahu rumusnya tadi V ini adalah omega kali R jari-jari kan. Langsung dikali saja. Jadi ini omeganya dari rpm ubah dulu ke radian per second. Kali 2V per 60. Ya kan? Atau ada orang yang kali V per 30 sama aja ya. Jawabannya 11.500 V per 30. Oke, jadi buku cetaknya sih dia nggak selesaikan ini ya, dia nggak ubah. Mungkin ini jadi desimal nanti soalnya hasilnya. Jadi dia biarkan saja dalam pecahan, tidak usah disederhanakan.
Nah, setelah itu dapat omeganya dalam radian per second, baru kali dengan jari-jari. Jadi ingat, kecepatan sudut harus dalam radian per second, jari-jari harus dalam meter. Makanya 9,07 cm tadi menjadi 9,07 kali 10⁻², meter. Ya, kali 10⁻². Karena kan bagi 100 kan, gitu. Oke, setelah dikali hasilnya ini, maka dibulatkan ini ya, jadinya kali 10⁻², harusnya jadi 109,1726, tapi dibulatkan jadi 109. Oke. Berapa percepatan sentripetal? Nah, kita udah ada rumusnya tadi. Mau pakai yang mana? Ini atau ini? Sama saja, terserah. Kita lihat buku cetaknya pakai yang mana. Dia pakai yang V kuadrat per R. Oke, kita ikut. Jadi V-nya tadi 109, berarti 109 kuadrat per R-nya dalam meter, ingat. Jadinya 131.000. Oke. Selesai. Ini apalagi ya di bawah ya. Rasio nilai AS terhadap percepatan gravitasi. V kuadrat per R. Oke. Oh, ini mengubah percepatan sentripetal kadang juga bisa diubah bentuknya jadi dalam bentuk G. Nah, caranya jawaban akhirnya kamu bagi aja dengan G gravitasi, yaitu 9,8 atau 10 ya. Nah, ternyata dapat S 13.400, jadinya G. Artinya percepatan sentripetal sama dengan 13.400 kali percepatan gravitasi. Ya boleh, tapi oke, saya rekomen begini saja. Oke, yang dicetak tebal nih, final answer. Oke, soal terakhir. Tentukan persamaan yang menyatakan posisi sudut dari meja putar. Menyatakan posisi sudut berarti theta ya. Yang ini, lambangnya ini ya, yaitu omega kali T ya rumusnya. Nah, meja berputar dengan kecepatan sudut ini oke. Dikasih kecepatan sudut, koordinat sudut awal, berarti awal-awal posisi sudutnya sudah ada 1,2 radian. Maka kita langsung masuk rumus. Ini ada rumusnya. Jadi posisi sudut itu sama dengan kan omega kali T nih. Ya kalau dia sudah ada posisi awalnya, ya tambahkan saja di depan. Nah, posisi awal 1,2, ini dia 1,2 radian. Tambah omega kali T. Nah, omeganya dalam putaran per menit ya Mas RPM. Ayo kita ubah jadi radian per second. Caranya kali 2V per 60 lagi 3V per 2 radian per second. Taruh kali T. T nggak ada, jadi kita biarkan saja dalam T. Memang seperti itu, karena dia memang hanya minta tentukan persamaan. Berarti hanya seperti ini, persamaan saja. Masih ada yang nggak diketahui. Nah, di soal B, bila ditanya tentukan posisi sudutnya bila T-nya 2,4, baru kita ambil persamaan ini. T-nya kita ganti 2,4 saja. Sudah bisa dikali. Oke, dia 2,4 ini kali dengan 3V per 2 dapatlah 3,6 V. Terakhir dia hitung 3,6 kali V, mungkin 3,14 ya sekitar ya. Kemudian tambah dengan 1,2, dapatlah 12,5 radian. Nah, selesai. Itulah menghitung. Tadi soal pertama adalah percepatan sentripetal, soal kedua adalah menghitung posisi sudut. Oke, pelajaran ini sampai di sini. Bye bye.